Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah. Lebih dari segala-galanya Tuhan, kami taruh iman kami kepadamu Tuhan. Karena itu malam hari ini berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Bapa, buat kami mengerti jalan-jalan-Mu di hidup kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu yang sudah masuk. Dan kita percaya bahwa kesaksian akan membangkitkan iman kita karena kita melihat bagaimana Tuhan itu dahsyat ya. Shalom Ibu Debbie, saya mau kasih kesaksian. Begitu banyak keajaiban-keajaiban dan kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan rumah tangga saya. Baik kepada suami saya juga secara pribadi maupun juga anak-anak saya. Kali ini saya mau bersaksi bagaimana ya Tuhan itu dahsyat dan saya mau bersaksi agar nama Tuhan dimuliakan. Jadi 2 hari yang lalu saya mengangkat perjamuan kudus bagi anak saya yang sedang sakit karena usianya 21 bulan. Jadi selama seminggu anak saya ini rewel terus dan selama 3 hari itu panasnya juga naik turun. Habis minum obat reda tapi pas beberapa jam kemudian nanti naiknya panas lagi. Dan begitu-begitu aja terus selama 3 hari. Sebagai orang tua saya pun sangat khawatir. Akhirnya saya putuskan untuk saya mengangkat perjamuan kudus buat anak-anak saya. Ya, kebetulan ketiga anak saya juga sedang sakit semua. Tapi tidak separah anak saya yang paling kecil. Saya putuskan untuk melakukan hal tersebut karena ada bisikan dan panggilan dari dalam hati. Saya percaya kalau itu adalah suara Roh Kudus yang menuntun saya. Puji Tuhan Bu. Ya Tuhan itu baik luar biasa ya. Anak saya malam itu juga tidurnya sangat pulas dan besok paginya ya dia baik sembuh dan sampai sekarang pun dia sehat-sehat. Tidak panas lagi dan tidak seperti sebelum-sebelumnya. Tidak perlu lagi minum obat, Tuhan Yesus sungguh dahsyat dan ajaib dan luar biasa. Saya bersyukur melalui Ibu Debbie saya sangat terberkati karena saya sering dengar dari kesaksian-kesaksian yang Ibu Debbie sampaikan melalui channel YouTube Ibu tentang kuasa perjamuan kudus dan saya pun mengalaminya secara pribadi. Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan kiranya Ibu Debbie dan tim selalu dipakai Tuhan agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati dan semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Iya saudara, kita percaya ya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika kita ini mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya bahkan ketika kita ini mau sungguh-sungguh ya percaya akan semua perkataan Tuhan dan kita ini juga mau sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ya 3 hari anaknya panas dan ibu mengangkat perjamuan kudus ya dan Tuhan menyembuhkan ya karena firman Tuhan berkata ya jadilah sesuai dengan imanmu. Kalau iman kita percaya, iman kita sungguh-sungguh berharap pada Tuhan dan kita yakin bahwa apa yang kita kerjakan itu mendatangkan kebaikan, maka ya Tuhan juga turut bekerja. Dan kita percaya saudara bahwa dia Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, apapun masalah persoalan kita tetaplah datang kepada Tuhan. Iya baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kemarin kita sudah selesai dengan ulangan pasal yang ke-7. Kita sudah belajar bagaimana sikap dari bangsa Israel yang disuruhkan Tuhan terhadap penduduk tanah Kanaan. Tuhan berkata engkau harus menghabiskan semua supaya tidak ada yang tersisa. Ya mungkin di mata sebagian orang kita lihat Tuhan itu kok ya jahat dan kejam saudara. Tetapi ya kita tahu di satu sisi Tuhan mengasihi tapi satu sisi juga dia adalah Allah yang menghukum. Ya tidak peduli bukan hanya orang Kanaan, bangsa Israel pun yang tidak taat kepada Tuhan dibinasakan.
Karena itu dari sini kita bisa belajar jangan bermain-main dengan dosa, jangan bermain-main dengan ketidaktaatan. Sekali kita melakukan saudara dan kita menyakiti hati Tuhan, maka Tuhan itulah yang akan memusnahkan, bahkan dia tidak bermain-main. Artinya apa? Orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang yang mendukakan hatinya, orang-orang yang terus melakukan kejahatan, ya mereka itu akan dibinasakan. Karena itu hati-hati, biarlah kita terus menjaga hidup dan langkah kita dalam kebenaran agar hidup kita senantiasa berkenan kepada Tuhan. Dan setelah mereka diajar Tuhan untuk jangan menikahkan anakmu dengan perempuan yang dari Kanaan, jangan berikan anak laki-lakimu kepada perempuan Kanaan dan sebaliknya. Karena Tuhan tidak mau bangsa itu terkontaminasi atau terpengaruh dari cara hidup orang Kanaan. Tuhan tidak mau ada sesuatu yang dosa lagi di atas tanah itu. Makanya semuanya harus dibersihkan. Bahkan kita tahu bersama, generasi pertama dari bangsa Israel semuanya terbunuh di padang gurun karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Kita akan lanjutkan hari ini masih di Ulangan pasal yang ke-7, judul perikopnya janji berkat ayat yang ke-12. Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata di sana saudara dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi Tuhan berkata, kalau engkau setia mendengarkan peraturan, mengikuti apa ketetapan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan melakukan, Tuhan yang akan menggenapi mendengarkan kepada semua apa yang kita doakan. Dikatakan Tuhan memegang perjanjiannya dan kasih setianya, dan karena kita mau taat dan setia juga kepada Dia. Jadi ingat, upah dosa adalah maut, dan kalau kita mau taat maka kita akan mengalami janji dan berkat Tuhan. Ayat 13, Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu, di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Dan ayat ini berkata, kalau engkau sungguh-sungguh taat mendengarkan peraturan-peraturan Tuhan, maka Tuhan juga akan mengasihi engkau, memberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, gandum, lembu sapimu. Dengan kata lain, apa yang kau kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil kalau kita ini sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan. Memang saudara, hanya dengan hidup melakukan firman, hidup kita itu akan berbahagia. Ingat tidak ada yang lain yang bisa membuat kita bahagia selain kita ini hidup melekat dan bersandar hanya kepada Tuhan, turut pada firman-Nya dan melakukan apa yang menjadi perintah-perintah-Nya. Ayat 14, engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu, ataupun di antara hewanmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu. Tetapi Ia akan mendatangkan kepada semua orang yang membenci engkau. Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepada mereka dan janganlah beribadah kepada Allah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Tuhan berkata, jadi janji-janji berkat, tidak akan ada penyakit, tidak akan ada kemandulan. Tuhan bilang kalau engkau sungguh-sungguh, memang saudara, kita tahu yang menjadi penyebab penyakit dan segala macam di bumi ini itu adalah dosa. Dosa itu menghancurkan. Dosa itulah yang merusak bumi ini. Karena dosa akhirnya muncul sakit, penyakit dan semua-muanya itu. Tapi segala sesuatu yang dari Tuhan itu semuanya adalah sebenarnya kebaikan. Konsekuensi dosa kita ada di bumi hari ini, banyak penyakit, banyak hal-hal yang terjadi di bumi ini dan itu nggak bisa dihindari karena dosa. Namun kita berdoa, setiap kita yang mau hidup sungguh-sungguh kudus di hadapan Tuhan, kita akan diluputkan. Bahkan sekalipun kita mati, kita memperoleh janji berkat, yaitu janji Tuhan untuk kita ini boleh memiliki hidup yang kekal.
Di sana dikatakan saudara ayat yang ke-14, engkau harus melenyapkan segala bangsa, Tuhan berkata. Jangan ada yang tersisa, semua harus dilenyapkan karena Tuhan tidak mau hidup di dalam mereka itu hidup dalam dosa dan akhirnya menjembah berhala. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu ayat 17, Ulangan 7 ayat 17, jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu bangsa-bangsa ini lebih banyak daripada aku, bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka, ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Fir'aun dan seluruh Mesir, yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tangan yang kuat dan lengan yang teracung yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Jadi Tuhan berkata, kalau engkau berkata bangsa ini begitu besar, tidak mungkin kami mengalahkan, bagaimana kami melenyapkan mereka? Tuhan berkata, ingat tanganku yang membawa engkau keluar dari Mesir. Tanganku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar bagimu. Engkau sudah melihat sendiri. Jangan engkau takut, jangan engkau gentar, tapi percayalah sebab Tuhan akan melakukan semuanya itu bagimu. Hari ini bagian kita hanya percaya. Bangsa ini sudah melihat bagaimana Tuhan menuntun mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka sudah melihat tangan Tuhan yang terancung untuk membawa mereka keluar. Tapi seringkali saudara, persoalan yang berat di depan mereka, bangsa yang besar itu membuat iman mereka ciut dan melupakan segala perkara yang sudah Tuhan lakukan. Karena itu mari kita sungguh-sungguh berdoa. Jangan biarkan kita melupakan segala perbuatan Tuhan yang besar. Jangan biarkan kita melupakan segala hal-hal yang sudah Tuhan kerjakan. Jangan biarkan masalah yang besar menutup segala keajaiban Tuhan. Ingat, sebesar apapun masalah kita, Tuhan terlebih besar. Dia Tuhan terlebih luar biasa. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Sebesar apapun masalahmu, ya, tapi Tuhan tidak pernah berubah, kuasanya masih sama. Karena Tuhan bilang, ingatkan kepada bangsa itu, aku yang membawa mereka keluar dari Mesir. Ya, masa aku akan membiarkan mereka melawan bangsa yang besar itu? Jangan takut, karena engkau pernah melihat tanganku yang besar itu, kata Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, mengalahkan Mesir di depan matamu sendiri, kata Tuhan, ya. Tuhan mengingatkan bangsa ini, jangan engkau takuti lagi kepada mereka. Ayat 20 dikatakan, lagi pula Tuhan Allahmu akan melepaskan tabuhan, menyerbu mereka sampai habis binasa. Orang-orang yang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri terhadap engkau. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Allah yang besar dikatakan di sana dan dahsyat, ya, kata firman Tuhan. Jangan takut, ya. Tuhanlah yang akan melepaskan tabuhan. Tuhan yang akan berperang melawan ganti mereka. Allah yang besar ada di tengah-tengahmu. Saudara, seringkali kita lupa, ya, bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang besar. Tuhan yang lebih dari segala-galanya, sehingga kita tidak perlu takut, ya, tidak perlu bimbang. Karena Tuhan yang besar itu yang menyertai kita, ya, dikatakan, ingat, ya, engkau punya Tuhan yang besar ada di tengah-tengahmu. Ya, Allah yang besar dan Allah yang maha kuasa, yang dahsyat, kata firman Tuhan. Saudara, Musa memberitahu kepada bangsa itu bahwa Allah akan membinasakan musuh-musuh mereka. Tetapi bukan semua sekaligus Allah memiliki kuasa untuk menghancurkan bangsa-bangsa tersebut. Memang secara instan Tuhan bisa. Namun Tuhan memilih untuk melakukan secara bertahap, sedikit demi sedikit, dan Tuhan ingin bangsa Israel, mereka yang berperang, ya, sekalipun mereka merasa tidak mampu, tapi Tuhan bilang, ya, engkau akan melihat, ya. Kenapa Tuhan tidak bisa kan Tuhan langsung melenyapkan mereka? Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan membiarkan bangsa Israel berperang. Ya, Tuhan melatih. Seringkali Tuhan harus mengizinkan kita ini berperang, melawan masalah, pergumulan, tekanan, ya, persoalan, supaya kita ini berharap dan kita mengalami kedewasaan rohani lewat semua pertempuran hidup. Sekarang kita tidak lagi berperang melawan manusia, tapi kita berperang melawan masalah, ya, melawan segala hal-hal yang luar biasa, dan Tuhan tidak mau bekerja secara instan bagi setiap manusia, dikatakan di sana, ya, karena Tuhan ingin proses, saudara, ya. Tuhan mau kita semua diproses dan menghadapi perjuangan, peperangan itu agar mendewasakan iman kita dan kita bisa melihat cara Tuhan, ya, bagaimana bekerja dengan kita.
Ayat yang ke-22, Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa itu dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Ya, dan Tuhan juga tidak mau ya mereka diberi kuasa untuk membinasakan secara semuanya, karena kalau lebih banyak orang yang mati dalam waktu serentak, maka dikatakan binatang hutan akan lebih banyak daripada orang ya, karena itu akan menjadi tempat yang sepi. Tuhan tidak mau juga itu. Dikatakan di sana, ya demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan dikatakan dan akan mengacaukan mereka sama sekali sampai mereka punah. Raja mereka akan diserahkannya ke dalam tanganmu sehingga engkau menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Ya, tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau sampai engkau memunahkan mereka. Ya, patung-patung Allah mereka, perhatikan Allahnya huruf kecil. Patung-patung Allah mereka haruslah kau bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya, sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu sehingga engkau pun ditumpah seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Tuhan berkata, masuki, jangan engkau ingini emas peraknya ya, bahkan untuk memiliki harta mereka Tuhan bilang harus jijik, jangan berkompromi. Ya, jangan mau dengan harta benda mereka yang didapat dengan hasil yang tidak benar. Tuhan mau saudara supaya bangsa ini benar-benar mengalami satu terobosan. Musa memperingatkan Israel supaya tidak terjerat dengan berhala-berhala dari bangsa itu. Ya, emas perak yang mereka buat itu patung-patung saudara ya. Kita mungkin berpikir bahwa tidak apa-apa berdekatan dengan dosa sepanjang kita tidak partisipasi di dalamnya. Bagaimanapun aku tidak akan melakukan suatu kesalahan, tetapi ingat berdekatan dengan dosa itu bisa akhirnya menarik kita untuk jatuh, karena lebih gampang jatuh daripada bangkit saudara. Jadi Tuhan tidak mau patung-patung yang mereka buat tuh dari emas dan perak. Tuhan bilang jangan engkau ingini, jangan engkau bawa pulang ke rumahmu, nanti itu akan menjadi kutuk. Jangan ingini, rasa jijik. Harus engkau merasa jijik dengan semua itu. Saudara, kita belajar malam hari ini bahwa untuk kita boleh sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, jangan main-main dengan dosa, jangan kompromi dengan dosa, sebab Dia Tuhan yang tidak pernah kompromi asal kita mau sungguh-sungguh mencari Dia, maka Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan di hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa, Engkau masih izinkan kami mendengarkan firman-Mu. Engkau masih izinkan kami ada di mezbah doa, boleh mendengarkan, belajar akan kebenaran firman-Mu dari perjanjian lama. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang setia ikut mezbah doa. Dalam rumah tangga, pekerjaan, keluarga, anak-anak, semua kami boleh hidup dalam perkenanan Tuhan. Diberkati setiap mereka yang rindu mencari Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi petunjuk dan penuntun langkah hidup kami. Kau juga Tuhan yang terus memberkati untuk setiap anak-anak-Mu Bapa yang setia mencari Engkau. Yang sedang terbaring sakit hari ini Tuhan berkati. Mereka yang sedang bergumul dengan persoalan masalah hidup Tuhan juga terus menyertai. Yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, rokok, minuman keras, obat-obatan, judi. Yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Yang terikat dengan kepahitan, amarah, dendam, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Merdekakan setiap kami. Biarlah semakin banyak orang yang ditolong Tuhan, dimerdekakan sehingga kami keluar sebagai pemenang-pemenang. Tuhan berkati setiap mereka yang bermasalah dalam keuangan, terlilit hutang piutang. Kau terus bekerja mendatangkan kebaikan, berikan kekuatan untuk menanggung segala beban. Dan biarkan kami sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam setiap proses hidup kami Bapa, agar hidup kami boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati juga setiap mereka yang mencari pekerjaan, Engkau beri yang terbaik Bapa. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati setiap mereka yang sedang terbaring sakit hari-hari ini Tuhan. Engkau beri kelegaan
Mari berkatakan saudara, Tuhan, aku percaya Engkau sembuhkan sakitku. Aku percaya Bapa, segala kuasa sakit penyakit kami taklukkan dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi. Mereka yang tertutup kandungannya, yang rindu punya anak, Tuhan bukakan. Segala roh kemandulan kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang terus setia mencari Engkau. Biarlah Tuhan Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan di hidup kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, berkati bangsa ini dengan ketentraman, keamanan yang daripada Tuhan sendiri. Biarlah anugerah Tuhan melimpah atas Indonesia. Berkati Bali yang hari ini Tuhan sedang ada G20, Tuhan menyertai, memberkati, biar kedamaian boleh terjadi. Para pemimpin-pemimpin negara boleh memutuskan perdamaian, ketentraman bagi semuanya Bapa. Kami berdoa Indonesia dilawat Tuhan, hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Berkati bangsa ini agar menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Tuhan, Engkau juga tintu semua bangsa-bangsa yang ada 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati. Engkau yang terus membawa orang-orang bertobat datang kepadamu Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih buat setiap anugerah. Terima kasih buat setiap hal-hal yang terbaik yang Tuhan kerjakan buat hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan semua yang setia ikuti mesbah doa, bahkan di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati. Kami tahu rancangan Tuhan atas setiap bangsa-bangsa, rancangan kebaikan dan hujan pertobatan. Kami berdoa lawatan-Mu terjadi di setiap bangsa-bangsa. Mari kita buka hati dan tangan kita saudara untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.